Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan yang pada saat ini diwakilkan oleh Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan. Yang kami hormati juga Pak Sigit sebagai pemilik Geria Balai Harapan Sehat, dan juga Mbaknya sebagai narasumber untuk hari ini. Dan juga yang kami banggakan dan luar biasa kepada Ibu Kadir ya. Iya, ini luar biasa Pak Sigit. Kita tepuk tangan dulu Ibu Kadir. Salah satu penopang ya, penopang atau yang bergerak di bidang kesehatan di Kabupaten Kebumen. Kalau nggak ada Ibu Kadir ini pasti nggak berjalan ya pelayanan kesehatan. Iya, kita berikan apresiasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberikan kesehatan, gitu Bapak Ibu. Iya, sehat kita sampai di tempat ini. Nanti acara kita juga dari awal sampai akhir berjalan dengan baik. Iya, dan nanti apa yang disampaikan, yang kita dapat ilmu di sini bisa bermanfaat bagi kita dan kita sampaikan nanti ke masyarakat, gitu Bapak Ibu. Iya. Jadi untuk acara kita terkait acara workshop pelayanan kesehatan personal, nanti yang pertama pembukaan, nanti kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars Kebumen. Kemudian masuk acara berikut pembukaan, nanti ada juga sambutan dari Ibu Kartini ya, yang mewakili dari Kepala Dinas Kesehatan. Kemudian pengisian materi, kemudian nanti diskusi, dan juga nanti kita akan lihat-lihat ini cara pengerjaan daripada jamu-jamunya. Ini Pak Sigit ya, nanti ditunjukin kira-kira jenisnya seperti apa ya. Jadi untuk mempersingkat waktu kita akan menyanyikan Indonesia Raya. Silakan Bapak Ibu untuk berdiri. Sana aku berdiri.
Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya sambutan dan sekaligus membuka acara kita yang pada saat ini diwakili oleh Ibu kita Kartini SKM. Dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu-ibu, bapaknya 1, 2, 3. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat luar biasa. Kalau Ibu Kader itu selalu penuh semangat. Saya senang sekali kalau dengan ibu-ibu Kader. Terima kasih sekali ya ibu-ibu kehadirannya yang ujung timur, ujung barat, barat nggak, ujungnya sedikit barat. Kalau timur yang timur gitu ya, karena jauh sekali yang timur, yang utara juga ya, yang selatan. Terima kasih sekali telah memenuhi undangan kami untuk bisa mengikuti workshop pelayanan kesehatan tradisional. Tadi yang sudah diuraikan oleh Pak Parasia, kader adalah ujung tombak dari kesehatan. Kami tidak bisa berbuat banyak tanpa bantuan dari teman-teman kader. Aplaus untuk kader-kader kita, oke? Ayo semangatnya. Tujuan dari kami membawa Bapak Ibu ke sini untuk datang ke Balai Harapan Sehat sini, satu, supaya nanti kita lebih terbuka wawasannya, ya. Selama ini kita kalau penyuluhan tentang jamu apa Bu? Toga ya, tanaman obat keluarga, supaya nanti bisa berkembang. Toga-toga yang ada, yang telah Bapak Ibu laksanakan di desa bisa berkembang. Tidak hanya sebatas toga di pekarangan, tetapi akan bisa menjadi lahan bisnis. Baik itu untuk pribadi nanti ibu-ibu kader atau desa seperti itu ya, kelompok maksud saya seperti itu. Itu tujuan kami kesini. Nanti ada narasumber kita yang sudah luar biasa. Bagaimana nanti cara mengolah dari
di tempat Bapak Ibu. Kalau stoknya banyak bisa dibawa ke sini, Pak Sigit. Wow, sakit itu. Silakan yang punya banyak kintal-kintalan bawa ke sini. Siap menampung Mbak Sigit ya. Dan bagaimana jamu itu bukan hanya sifatnya seperti tradisional, tapi bisa menjadi jamu yang kekinian. Nanti ada narasumber kita yang akan merangkam. Ada Bu Mbak Irman Susan, ada Mbak Iman Intan Susan, dan pakarnya Pak Sigit ya, selaku Ketua Aspetri di Kabupaten Kuburan. Itu saja, terima kasih sekali kehadiran Bapak Ibu. Semoga pertemuan hari ini memberi manfaat dan nanti bisa disebarluaskan kepada masyarakat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Kita sampaikan kepada Bu Kartini ya, tadi menyampaikan sambutannya dan sekaligus membuka acara kita. Jadi acara berikutnya Bapak Ibu sekalian, nanti langsung aja materi ya, materi yang narasumber kita yang mengisi nanti Bapak Sigit Purwanto dengan materi ini jamu, kemudian Mbak Iman Intan Susan AMD itu tentang stunting, kemudian narasumber yang ketiga Bu Irma Susan Aryana-Kom itu jamu kekinian ya, dan terakhir nanti kita diskusi runtuh. Nanti ini langsung aja ya, paralel ya, nanti Bapak Ibu catat ya, nanti semua mengisi, baru nanti kita tanya jawab diskusi. Sesudah itu kita nanti runtuh nanti ya Bapak Ibu ya, kira-kira bagaimana cara pengolahan jamu, dan juga nanti tadi disampaikan jenis-jenis program. Mungkin ketemu di tempat ibu-ibu kan, oh ini manfaatnya seperti ini. Oke, langsung aja dipersilakan. Yang pertama Pak Sigit, monggo Pak Sigit, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sehat, salam sejahtera dan salam Nusantara. Alhamdulillah wasyukurillah, pada kesempatan pagi ini kita dapat berkumpul di klinik Balai Harapan Sehat ya, dalam suasana gembira yaitu sehat jasmani dan rohani. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah untuk kita semua, sehingga pada kesempatan pagi ini kita bisa melaksanakan program dari Dinkes dengan tema workshop pelayanan kesehatan tradisional. Semoga acara di pagi ini bisa berjalan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Allahumma amin. Salawat serta salam tidak lupa kita berikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat yang kita senantiasa nanti syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak dan Ibu, ini kebetulan kebanyakan ibu ya Pak. Perkenalkan, sebelum ke tema acara, perkenalkan nama saya Bapak Sigit Purwanto. Saya selaku penanggung jawab di Balai Harapan Sehat ya, dan sekaligus saya juga di Asosiasi Kebumen, ketua Aspetri di Kabupaten Kebumen. Tapi saya tidak melibatkan Aspetri ya, karena Ibu Kartini meminta untuk di klinik ya Bu. Dan tidak lupa yang saya hormati Bapak Kepala Dinkes atau yang mewakilinya, juga yang saya hormati Pemangku
Kestra, Ibu Kartini dan Bang Parsian serta jajarannya, juga yang saya hormati Ibu Kabur PKK Sekebelan Bumen, Ibu Sugeng Rawu, selamat datang Ibu. Dan saya minta maaf Ibu bila nanti ada kekurangan dalam penyajian tempat ataupun lain-lainnya. Sebenarnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya Ibu, ya Pak Parsian. Dan nanti setelah paparan dari saya, ada narasumber kita itu dari Mbak Nina ya, selaku B3 dari Poltekkes. Terus ada Mbak Irma juga, itu yang lebih menguasai. Kalau saya di klinik sini tugas saya terapis ya Bu. Saya penanggung jawab terapis. Jadi nanti kalau Ibu ya mau belajar tentang terapis, silahkan Bu. Mau tanya tentang terapis, ilmu akupressure, ilmu apapun, tenaga dalam, silahkan. Dan di sini ada pembuktian sehatnya Bang Parsian, ya Bang. Bukan hanya omong kosong, tapi ada bukti dari kebetulan ini pegawai Dinkes. Selamat ya Bang, semoga sembuh selamanya. Nanti ya Bu, di sini bisa untuk studi bandingnya penjenengan di tempat ini kebetulan yang komplit Bu. Salah satu kemungkinan kalau klinik sini sudah berjalan semuanya, kemungkinan ini nomor 2 di Jawa Tengah. Tapi kebetulan tempatnya di dalam ya Bu. Di sini ada pengelolaan jamu dan ada kafe jamu juga ada apotik jamu juga. Dan yang signifikan di sini menyediakan tempat terapi ya Bu, dari patah tulang, saraf dan lain-lain. Untuk sebelum memasuki ke makalah itu tentang jamu, yang pertama kita harus sebelum mengenal jamu ya Bu, harus tahu bentuknya dulu ya Bu, bentuk dari tanaman-tanaman untuk tidak salah dalam memakainya. Sebab ada tumbuhan yang sama, misal ya antara daun mingga dan daun yang satunya itu sama-sama bentuknya sama, tapi fungsi kandungan kimia lain tuh. Dan yang satu itu ada beracun. Oke. Itu harus tahu ya Bu, dan mengetahui kandungan yang ada di tumbuhan tersebut. Nanti dijelaskan pakarnya itu Mbak Nina sama Mbak Irma. Dan dalam proses pengeringan, terus proses untuk penyajian itu satu hal, untuk meminum jamu itu tidak boleh dibarengin dengan minum teh manis tuh, ya. Itu tidak boleh. Misalkan panjenengan minum jamu, setelah itu tambahannya itu teh manis itu tidak boleh Bu. Itu mengakibatkan ya pencuitan selaput lebih khusus, ya. Itu buat ini Bu, buat makalah ya Bu, bahwa tidak boleh minum jamu bersamaan dengan teh manis. Oke. Terus juga untuk klasifikasi penyakit, ya, semisal dari antara tubuh ini ya, bahu ke atas sama bahu ke bawah. Kalau dari bahu ke atas itu sebelum makan minum jamunya, ya, bahu ya ke atas. Tapi kalau dari bahu ke bawah itu harus makan dulu, baru dalam posisi terisi.
jangan kondisi kosong. Monggo kita saran-saran untuk diisi makalah gerakan masyarakat menuju Indonesia sehat, sehat rohani dan juga sehat jasmani. Jamu itu fungsinya bisa untuk rohani dan jasmani, ya Bu. Yang pertama, pola hidup bersih dan sehat. Untuk pembikinan jamu itu harus dibiasakan dengan diri sendiri, itu harus pola hidup bersih dan sehat. Penyimpanan bahan jamu pun harus bersih dan sehat, terhindar dari satu, tikus ya, dua itu kucing. Yang kedua, produktif dalam bekerja. Produktif dalam bekerja itu sangat dibutuhkan, sebab ini menentukan skill seseorang. Ketiga, melakukan aktivitas sosial masyarakat. Ini juga sangat penting, sebab bersosialisasi dengan masyarakat itu merupakan utama untuk pengenalan jamu-jamu kita itu. Yang keempat, menunaikan ibadah kerohanian. Sebelum bikin jamu, secara otomatis kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing untuk menjaga diri kita dengan Sang Pencipta. Apa sih jamu ini? Untuk menyehatkan. Lanjut. Pengertian jamu. Jamu merupakan minuman pangan tradisional berbahan rempah yang terkenal di masyarakat Indonesia, tetapi produk jamu yang dijual di masyarakat banyak yang tidak memenuhi aspek keamanan pangan, higien, mulai dari persiapan bahan sampai pengemasan bahan, pendistribusian ke konsumen. Yang digarisbawahi ya, mulai dari persiapan bahan sampai pengemasan, bahkan pendistribusian ke konsumen ya. Sebab keamanan pangan itu sangat penting ya Bu, apalagi kalau jamu gendong Bu ya, kadang penyimpanannya belum sesuai Bu. Saya sering mengisi sama Bu Kartini di acara puskesmas ya, terutama tradisional ya Bang ya. Ini kebanyakan jamu gendong, dalam penyimpanan pun itu masih sering cara itunya harus ditutup rapi. Terus nopo yang pertama itu tikus Bu, tikus sama kucing. Mulai dari persiapan sampai pengemasan. Ada jamu yang harus dibikin basah, ada yang dibikin kering juga banyak banget. Jadi proses pengeringan pun kering itu harus benar-benar kering, bukan kering dipegang kering, tidak. Tapi harus ditentukan kadar keringnya itu berapa derajat itu ada Bu. Oke? Proses pengeringan yang bagus itu setelah dari proses pengiriman matahari itu masuk ke oven paling bagus, itu benar-benar kering. Persiapan peralatan dan kemasan sampai ke penyajian ke masyarakat. Peralatan setelah untuk pembagian jamu itu harus dicuci bersih ya Bu. Ampun, satu kali pakai dadakan besok dipakai lagi itu tidak boleh, harus dicuci bersih dulu. Dan di tempat kampung itu ada tempatnya sendiri-sendiri Bu. Ini tempat apa? Panci ya, panci yang apa? Khusus ya. Jangan buat masak setiap hari. Masak jamu dan jangan. Dan kemasan sampai kepada penjualan ke masyarakat atau konsumen ya. Kemasan itu sangat
riskan gitu. Ada contoh untuk jamu keliling, jamu gendong. Jenengan memilih kemasan yang beling atau yang dari plastik tuh kalau mau minum. Okay. Kalau yang beling kan cara kadar kimianya kan nyaris tipis, ya Bu. Kalau yang plastik kan ini ya Bu, satu botol buat berulang kali. Saya pernah bilang ketemu sama tukang jamu di jalan, Bu ini harus diganti. Tak doain dari laris. Sebab jamu-jamu gendong itu Bu harus kita berdayakan, gitu. Sebab itu juga membantu untuk menyehatkan masyarakat dan khususnya ibu kader-kader ini. Ibu juga harus minimalnya mengetahui tentang jamu ya Bu, biar bisa untuk rezeki dan ibadah ya Bu. Ya Bu, sekarang tidak harus pakai motor, pakai sepeda Bu, di rumah pun online ya Bu, bisa ya Bu. Saya doakan ya Bu, setelah jenengan workshop di tempat ini, jenengan bisa menguasai minimalnya 70% ya Bu, bisa untuk rezeki ya Bu, dan ibadah untuk masyarakat. Lanjut Mas. Belum. Ya, lanjut. Kelebihan jamu dan kekurangan jamu. Kelebihan jamu, efek sampingnya sangat relatif rendah. Yang kedua, dalam suatu ramuan dengan komponen berbeda memiliki efek saling mendukung. Yang ketiga, pada satu tanaman memiliki lebih dari satu efek farmakologi serta lebih sesuai untuk penyakit-penyakit metabolik dan degeneratif. Itu yang pertama ya, efek sampingnya relatif rendah ya. Yang terpenting, kalau panjenengan bibit jamu itu tidak boleh dicampur dengan obat kimia, ya, itu tidak boleh itu. Kekurangan jamu, yang pertama efek farmakologisnya yang lemah, terus bahan baku belum standar, yang ketiga belum dilakukan uji klinik dan mudah tercemar berbagai jenis mikroorganisme. Oke, mereka kalau bikin jamu, pematangannya pun harus benar-benar matang gitu, harus mendidih. Ini tentang jamu gendong Ibu. Ini sebab sangat kok bilang Ibu, kemungkinan ya di setiap kecamatan kayaknya ada jamu gendong, ada 100 jamu gendong ya Bu. Di satu desa pun ada 10 Bu. Jamu gendong sangat populer, tidak hanya di Pulau Jawa, namun di seluruh Indonesia. Segala lapisan masyarakat sangat membutuhkan kehadiran jamu gendong untuk menunjang kesehatan masyarakat. Beberapa macam jamu yang dijual seperti sino, kunyit asam ya, pahitan, bragenjul, jamu bulan, dan lain-lain. Syarat mutu jamu yang baik berdasarkan peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 12 tahun 2014 tentang persyaratan mutu obat tradisional, bahwa penggunaan obat tradisional sebagai obat dalam perlu diwaspadai adanya mikroba seperti Salmonella, Escherichia coli dan lain-lain ya. Mikroba tersebut tidak boleh terkandung di dalam obat tradisional. Lanjut Mas.
Mikroba pada jamu antara lain ya, Aspergillus flaccus E. coli adalah mikroba yang dapat ditelurkan melalui air yang dicemari tinja manusia. Yaitu kalau bikin sepiten, ya, kalau sumur itu jaraknya harus 10 meter, yaitu jangan 2 meter dibikin sumur, yaitu sebab nanti akan terjadi pencemaran. Clostridium, mikroba yang dapat ditelurkan melalui tanah atau debu. Bacillus rhesus, mikroba yang dapat ditularkan melalui tanaman biji-bijian. Salmonella dapat mencemari jamur secara langsung atau tidak langsung melalui tinja manusia atau air yang tercemar oleh sampah atau ditelurkan melalui bahan mentah, melalui tangan produsen atau melalui peralatan yang dipakai. Oke, malam menikah untuk pembuatan jamu itu posisi tangan harus steril, atau bila perlu pakai sarung tangan plastik, dan peralatan yang dipakai juga harus dicuci bersih. Bakteri E. coli dapat menyebabkan terjadinya epidemi penyakit-penyakit saluran pencernaan seperti kolera, tifus, disentri, diare, dan penyakit cacing. Untuk meningkatkan produk jamu yang dihasilkan, maka higien dan sanitasi perlu perhatian, mulai dari persiapan, penyediaan bahan baku, pemakaian air bersih, tahapan pengolahan, dan pasca pengolahan, pengemasan dan penyimpanan. Ini sangat penting sekali, Ibu. Tahap pertama, menyiapkan bahan baku, cuci bersih semua bahan dengan air yang mengalir, mencuci wadah sebelum digunakan. Gitu. Cuci bersih semua bahan ya, itu harus air yang mengalir ya. Jangan air yang tidak mengalir ya. Satu baskom isi air buat berulang kali mencuci ya. Itu caranya tidak bagus. Dan mencuci wadah sebelum digunakan. Ini yang sering terjadi kalau jamu-jamu gendong, airnya cuma 1 ember, Bu. Iya. Ya, gelas 1 dicuci lagi terus kayak gitu, Bu. Nah, itu perlu diinovasi, ya. Saya sering tanya, Bu, jangan gelem orang nunjuk, nek bekasnya dicuci itu 1 ember, yang jual tak tanya gitu. Yang diriskankan, Bu, bila ada misalkan 1 gelas untuk penyakit TB itu, terus 1 gelas untuk penyakit lain, dicuci dalam 1 wadah. Monggo. Ya? Apa yang terjadi? Ini, Bu, pasti namanya ada semuanya. Ya? Itu yang diriskankan. Ya? Yang kedua, mencuci tangan sebelum bekerja, memakai masker, memakai sarung tangan, memakai penutup kepala. Ini SOP-nya, Ibu. Kalau sudah nopo, setelah dimulai prakteknya seperti ini harus. Tahap yang ketiga, proses pengolahan dalam pembuatan jamu dilarang keras menambahkan obat kimia ke dalam racikan karena akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Gitu. Tapi itu bisa. Tapi jamu tertentu ya, Bu. Kalau jamu yang saudara pun nggak boleh, Bu. Untuk yang keempat, kemasan yang digunakan memakai botol kaca. Jika ingin menjual dengan botol plastik, sebaiknya menggunakan
botol yang baru itu jangan satu botol aja itu buat berulang kali, oke, buatan saya. Dan untuk jamu yang tidak ada bahan campuran apapun itu, yang murni herbal, misalkan panjenengan sakit perut atau sakit kepala, kau minum kunir itu atau temulawak, setelah 1 jam atau 2 jam jangan boleh misalkan minum baisan atau apa, kimia boleh, asal jangan bersama 1 jam sampai 2 jam gitu. Tapi jamu yang tidak ada campuran kimia. Lanjut Mas. Ini contoh ya Bu, mungkin sudah tidak heran lagi ya Bu, di dapur juga banyak ya Bu. Perimbang temulawak, kandungan kimia ya Bu, kurkumin, santorizal, kurkumin, minyak atsiri, khasiatnya melindungi kerusakan hati, meningkatkan sekresi empedu, batu empedu. Ya, kalau ini tok itu, misalkan dengan sakit perut banget itu, ini bisa bahan ini tok Bu. Tapi ampunya itu, ampunya, gue dibaru, gue diperes, nanti dikasih apa? Garam itu. Kalau ada madu, tapi jangan dikasih air hangat Bu. Nunggu sampai menit ya. Itu nanti pakai sendok Bu. Yang diminum paling 1 sendok. Tidak dikasih air yang apa? Air matang tidak. Enapannya aja. Nanti setelah berapa menit kan mengenap. Nah itu yang bening aja Bu, yang di sendok. Nanti Bu. Nanti. Ya. Terus Mas. Ini yang kedua rimbang kunyit, kandungan kimia filantin, hipofilantin, isobersetin. Khasiatnya membantu meluluhkan air seni, anti radang, pelindung hati, pereda demam, meningkatkan daya tahan tubuh. Ini secara otomatis kalau panjenengan masak yang berbau amis-amis itu mesti pakai kunir nih Bu. Secara otomatis ini kok meningkatkan daya tahan panjenengan itu, terutama itu Bu yang pesisir kan menghasilkan ikan itu, puskesmas ayah 2 ayah 1 nih kok terus ambel dan sebagainya, itu daya tubuhnya itu bagus-bagus Bu. Iya Mas, lanjut. Ini juga tidak asing lagi ya Bu, ketemu hampir setiap hari ya Bu, batang serai, kandungan kimia minyak atsirin dari monoterpena, yaitu citronella generanium citronella. Khasiatnya anti radang, anti bakteri, anti jamur, meredakan masuk angin, anti alergi, meredakan mah. Lanjut Mas. Yang selanjutnya biji adas itu sudah tidak asing Ibu, biji adas itu sudah tahu semua. Kandungan kimia minyak atsiri, transaminol, linolen, polifenol, flavonoid. Khasiatnya membantu melancarkan peredaran darah, membantu melancarkan peredaran darah, meredakan nyeri, meluruskan dahak, meningkatkan nafsu makan. Ya Bu, ini yang tidak asing lagi ya Bu. Tuh di depan banyak banget Bu. Di dekat jalan ke. Ini daun kelor, kandungan kimianya saponin, polifenol, alkaloid, minyak atsiri. Khasiatnya mengurangi gejala gusi berdarah, melancarkan haid, meredakan pusing. Ini sangat yang sangat populer ini Bu, daun kelor Bu. Herba temuyung ini juga
sering didapatkan di tempat-tempat pegunungan ya, atau yang tanahnya yang berkapur itu banyak banget. Daerah mana itu? Tugu, Karangsari, dan Sanayah itu. Patisari itu banyak banget. Kandungan kimia, flavonoid, kumarin, tararesolol, kalsium. Khasiat untuk meluluhkan air seni, membantu mencegah terbentuknya batu saluran kemih. Sudah ya Pak? Habis ya Pak? Ada lagi ya Pak? Menikah ya Bu, tadi sekilas tentang paparan jamu gendong ya Bu. Sebab nanti masih banyak inti-inti makalah yang akan dipaparkan. Ada Mbak Nina, ada Mbak Irma, dan sesi nanti tanya jawab Bu. Ya, nanti ya Bu. Selama saya bisa menjawab, saya jawab. Begitu ya, bukan ini Bang Marsian. Dari saya cukup sekian dulu itu. Bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati panjenengan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Sigit. Kita berikan aplaus dulu Bapak Ibu sekarang. Ya. Nanti ibu-ibu dicatat dulu yang mungkin ada mau bertanya ya. Tadi kan agak seru juga ya. Di tanaman-tanaman mungkin ada di sekitar rumah kita ya. Nah, tapi kita belum tahu manfaatnya ya. Nanti untuk materinya nanti kita share ke puskesmas. Ya, puskesmas yang menyampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Diperhatikan dan dicatat aja ya. Oke, kita lanjut materi berikutnya. Manfaat jamu untuk stunting ya. Ini narasumbernya Mbak Aminintan Imanintan Susan AMD. Nah ini Mbak ini D3 jamu Mbak ya. Iya, dia udah belajar ya. Nanti kita dengarkan ya. Iya, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu dari Dinkes Kabupaten Kebumen dan yang saya hormati para Ibu Kader Kabupaten Kebumen. Terima kasih untuk kesempatan serta waktunya yang diberikan pada saya sebagai narasumber pada acara pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Imaninta Susan, biasa dipanggil Nina. Saya merupakan alumni dari D3 Jamu Poltekkes Pernakas Surakarta, dan saat ini saya sebagai pengelola kedai Nyanin Jamu yang ada di Jalan Cepaka. Jadi ibu-ibu kayaknya lewat juga ya di sebelum rel ya, saya mengelola di sana. Dan pada hari ini saya akan memaparkan materi tentang stunting, pencegahan stunting menggunakan herbal. Jadi sebagai solusi alami untuk kesehatan anak, memanfaatkan herbal untuk meningkatkan gizi anak-anak. Bu, saya mau tanya dong Bu Ibu di sini. Stunting itu apa ya Bu? Tidak sesuai dengan usianya. Di tempat ibu-ibu yang desa yang itu ada nggak Bu yang kena kasus stunting Bu? Banyak Bu. Desa mana? Sidarum 11 anak. Di itu gimana? Gimana? Sumber ada juga Bu kasus stunting juga. Berarti rata-rata tiap desa itu ada ya Bu?
artinya adalah kondisi di mana anak mengalami pertumbuhan yang terhambat dengan tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Hal ini biasanya disebabkan karena dia kekurangan gizi yang seimbang dan kekurangan gizi yang sudah kronis. Stunting ini dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan juga kognitif anak tersebut, juga meningkatkan risiko penyakit degeneratif di masa depannya, serta berdampak negatif pada kualitas hidup anak tersebut. Dan saat ini prevalensi stunting di Indonesia adalah 21,6% dan angka ini sudah menurun dari awalnya 24 ya sekitar 24%. Nah, sementara target yang ingin dicapai adalah 14% pada tahun 2024. Bagaimana mengupayakannya? Yaitu berawal dari keluarga. Penyebab utama stunting utamanya itu adalah kekurangan gizi, mulai dari makanan yang kurang sehat, kurang bergizi, asupan protein, vitamin dan mineral itu merupakan penyebab utama adanya stunting. Faktor infeksi juga bisa seperti diare dan juga infeksi saluran pernafasan, itu dapat mengganggu penyerapan nutrisi dan juga meningkatkan resiko stunting. Sanitasi dan juga akses makanan, kurangnya akses ke makanan bergizi dan kondisi sanitasi yang buruk itu dapat memperburuk kekurangan gizi dan menyebabkan stunting. Nah, Bu, kira-kira di desa Ibu kenapa bisa ada anak yang kena stunting, Bu? Pola asuh ya, terutama yang PTM gitu. Tapi terutama karena pola asuh. Terutama karena ekonomi, pola asuh masih jajan sekarang duit asalnya asal dia minta jajan yang macam-macam dikasih sedikit. Nah, ini dampak stunting di fisiknya itu utamanya di fisik dulu, pendek, terus tinggi badannya kurang, dan juga di kognitif, penurunan kemampuan belajarnya itu kurang, serta jangka panjang ini risiko terhadap penyakit kronis dan keterbatasan produktivitas, jadi lebih kurang lah dalam beraktivitas dulu. Nah, bagaimana solusi untuk mengatasi stunting? Dari pola makan yang sehat, diet seimbang, pastikan anak mendapatkan asupan protein, vitamin dan mineral yang cukup. Terus ada penyuluhan dan edukasi. Nah, ini tugasnya ibu, penyuluhan dan edukasi. Pendidikan gizi meningkatkan pengetahuan orang tua dan juga pengasuh tentang gizi yang seimbang, serta adanya akses pelayanan kesehatan, pemeriksaan rutin, pantau pertumbuhan anak, dan tangani masalah kesehatan dengan cepat. Biasanya kalau ibu-ibu udah ada penanganan atau edukasi ke biasanya sudah ada. Iya, Itu sudah mulai berkurang atau belum? Biasa. Alhamdulillah udah banyak kemajuan dari puskesmas di kantor, dari desa juga dibangun. Banyak kemajuan sekarang, udah banyak perubahan yang dikasih. Biasanya ada misal fasilitasi dari posyandu itu ada ibu. Itu dikasih Dari PMT. Nah, ini kita ke herbal sebagai solusi alami. Apa sih kelebihan herbal, Bu? Yang pasti alami ya, Bu. Dan herbal itu menawarkan alternatif alami untuk meningkatkan gizi tanpa efek samping kimia. Herbal juga kaya akan vitamin, mineral, dan juga antioksidan. Nah, ini antioksidan ini yang penting untuk kesehatan. Contoh herbal yang bisa untuk anak-anak yang nggak pahit
itu ada daun kelor. Mitosnya apa sih kalau daun kelor? Bagi orang mati ya. Padahal itu kaya banget akan vitamin A, C dan juga kalsium. Itu ada kalsiumnya kalau daun kelor. Misal bisa dibuat, utamanya sih buat itu ya, sayur bening. Daun kelor ini sebenarnya bagus banget. Selain sayur bening juga bisa dibuat misal untuk campuran goreng, puding. Ada yang udah pernah beli puding kelor, Bu? Ibu buat UMT ya? Tahu nggak? Sering buat UMT juga. Selain puding ada lagi cookies, ya cookies bisa. Itu terus ini ada jahe, untuk meningkatkan nafsu makan dan sistem pencernaan. Biasanya kan jahe kunyit itu untuk apa namanya, ikan Ibu. Sebenarnya ya setiap hari kita melibatkan herbal, melibatkan jamu untuk makanan sehari-hari. Dan ini ada temulawak, utamanya untuk meningkatkan nafsu makan dan juga mendukung kesehatan pencernaan. Nah, ini ada kandungan nutrisi pada herbal. Daun kelor itu ada vitamin A, vitamin C, dan juga kalsium. Jahe itu ada ginjero dan juga vitamin C. Lalu ada kunyit. Nah, di sini biasanya ibu yang suka kunyit asam gitu ya. Dan dia kaya akan vitamin C, jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak itu bisa kita kasih misal kunyit asam dibikin puding, dibikin agar-agar, itu kan segar kok. Ini ada berjumlah pelawak, cara mengolahnya. Ini ada kesalahan Ibu, ada yang kurang, kita bisa mencampurkan setengah bungkus agar-agar bubuk itu, agar-agar atau puding bubuk. Nah, nanti tinggal dicampurkan dengan susu satu sendok teh, maaf itu salah, 1 sendok teh temulawak bubuk, 2 sendok makan chia seed. Kalau nggak ada chia seed bisa digunakan apa namanya itu yang mirip chia seed. Nah, bisa selasi itu bisa digunakan juga. Mau dicatat ya? Nah, ini ada smoothie pisang jus. Ini misal kalau 1 sendok teh temulawak terlalu pahit bisa dikurangi juga. Soalnya temulawak kan rasanya itu pahit kamu kecil ke kunyit lebih kecil. Ini bisa dibikin smoothie pisang dan juga temulawak. Pemanisnya bisa pakai madu. Kalau nggak pakai madu bisa juga pakai apa namanya, gula kelapa, gula semut. Itu lebih, nanti rasanya lebih creamy juga. Nah, ini untuk pengganti susu UHT juga bisa Ibu. Sekarang kan banyak Ibu ya kena kasus gagal ginjal dan diabetes karena konsumsi susu UHT. Terus sekarang lagi banyak isu-isu tersebut, kita bisa menggantikan susu UHT itu yang berasa-rasa strawberry menggunakan santan ini. Jadi yang bisa ada anak yang intoleran dengan laktosa, dengan susu sapi, itu bisa digunakan dengan menggunakan ini susu kelapa. Misal mau ditambah rasa itu bisa ditambah bubuk apa namanya, bubuk coklat atau ditambah sedikit lah kayu manis bubuk itu juga bisa. Nah, bagaimana cara mengintegrasikan herbal dalam kehidupan sehari-hari? Yang utamanya itu pasti berawal dari keluarga dulu. Di sini ada ibu yang udah mengedukasi keluarganya tentang pemanfaatan herbal seperti itu. Biasanya udah ada
udah ada edukasi sudah ya, sudah diterapkan dulu, sudah, terutama di masakan sehari-hari. Yang mengajarkan keluarga, mengedukasi keluarga dan juga anak-anak. Biasanya kan anak-anak yang susah. Nah, bagaimana cara mengedukasi anak-anak? Berawal ya dari makanan, minuman itu seperti itu diinovasi. Nanti ada inovasi berbagai Bang Irma nanti dijelaskan apa aja sih inovasi minuman herbal yang enak yang bisa anak-anak itu minum. Dan ini penyimpanan tadi juga sudah dijelaskan bagaimana menyimpan jamu di tempat yang kering dan juga yang sejuk. Terus ada menu mingguan, jadi dirancang ya Bu, setiap minggu itu ada menu apa, diinovasi seperti sup, terus kari, jus dan juga teh yang menggunakan bahan herbal. Nah, sampai materi terakhir ini, jadi bagaimana cara untuk mencegah stunting, yaitu berawal dari keluarga. Jadi ayo kita sama-sama menggunakan atau memanfaatkan tanaman herbal dalam menu sehari-hari untuk mendukung kesehatan dan pertumbuhan anak. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu untuk jadi materinya tentang stunting ya, ibu-ibu ya, dan juga dari herbal ya, Mbak ya. Kira-kira nanti apa mendukung untuk stunting. Jadi ibu-ibu kader sudah tahu ya nanti ya. Oke, nanti pertanyaan dicatat dulu. Ya, ini yang terakhir untuk narasumber kita Bu Irma Susan ya, sarjana komputer terkait jamu kekinian. Kami persilakan Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi ibu-ibu semuanya. Ya, luar biasa sekali ya. Saya tadi sempat ngomong Bu, ini kemarin datang siapa? Kader-kader se-Kabupaten Kebumen gitu. Aduh, saya cium, saya kader. Ternyata emang bener ya, sampai sesiang ini masih pada semangat, masih pada melek, belum ada yang ngantuk ya Bu. Masih berkutat dengan catatan-catatannya. Wah, ini luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk kita semua ya Bu. Ya, saya melanjutkan paparan yang tadi disampaikan oleh Bapak Sigit dan juga oleh Mbak Ina. Siap. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu ya. Nama saya Irma Susan. Apa ya Bu? Menikah dengan anak satu. Ya. Itu aja ya kenalannya Bang. Tinggalnya di sebelah sini Bu, di sebelah klinik. Ya, ini yang ada ayunannya. Ya, itu ayunan anak saya Bu. Ya, kita lanjutkan materinya ya Bu, karena sudah menuju siang. Kalau tadi sudah dipaparkan tentang cara pengenalan bahan-bahan jamu, kemudian juga pengolahannya, dan kemudian juga penerapannya di kehidupan sehari-hari. Dan tadi kita angkat tentang stunting ya Bu, yang sedang diupayakan di kesehatan Republik Indonesia ini ya, karena angkanya cukup tinggi ya. Nah, berkaitan dengan itu, kita yang namanya jamu itu kan harus dilestarikan ya Bu. Ya, jadi kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi harus sekarang lahirlah jamu masa kini gitu ya. Oke, next. Nah, ini neneknya siapa Bu?
ada yang kenal ya. Ya. Jimat sehat nenek moyang Indonesia. Orang bilang tanah kita tanah surga, longkat kayu dan batu jadi tanaman. Ya, alhamdulillah ya Bu, kita tinggal di Indonesia, di Nusantara ini, tongkat kayu dan batu saja bisa jadi tanaman Bu. Coba kalau di negara-negara lain itu, ya, yang warisannya sedikit. Kalau kita di Indonesia ini warisannya cukup berlimpah ruah ya. Nenek moyang kita sangat cerdas dalam memanfaatkan sumber daya yang ada, terutama tanaman-tanaman yang berkhasiat ya di zaman dulu ya. Jadi sebelum mengobati dan menjaga daya tahan tubuh, nenek moyang kita dahulu menyebutnya dengan pusodo dan juga jampi ya. Ya, kita siang-siang begini belajar sedikit sejarah Jawa ya Bu, semoga nggak ngantuk ya. Pemanfaatan jamu diyakini sudah dilakukan ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu ya, sejak kerajaan Hindu Jawa ya Bu. Jamu sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno Bu, yaitu jampi dan pusodo yang diartikan sebagai penyembuhan yang menggunakan ramuan dan doa-doa. Nah ini kalau ada yang pernah dengar jampi-jampi ya Bu, nah ini dia jampi-jampi ya. Ya benar ini jampi ya. Amin enggak ya Bu? Iya. Kemudian istilah jamu mulai dikenalkan pada abad pertengahan 15 hingga 16 Masehi Bu. Sudah lahir belum Bu? Belum dong ya. Ya, itu dilakukan oleh para dukun ataupun para tabib pengobat tradisional. Karena zaman dulu itu belum ada dokter ya Bu ya. Masih tabib gitu ya. Bukti lain yang menandakan pemanfaatan jamu sudah ada pada zaman dahulu adalah dengan adanya penemuan prasasti Madhyapura dari peninggalan kerajaan Hindu Majapahit. Jadi dulu sudah ada sudah menggunakan jamu-jamu dan dibuktikan dengan adanya penemuan prasasti ya. Dan pada masa itu sudah ada profesi tukang racik jamu Bu, yang disebut dengan acaraki. Nah mungkin saat ini sudah mulai familiar lagi ya Bu, acaraki. Next, nah, budaya minum jamu. Kehadiran jamu konvensional tidak serta-merta membuat jamu itu tidak lagi dilirik oleh masyarakat, apalagi ditambah dengan fenomena jamu kekinian atau jamu yang diubah secara tampilannya, namun tidak menghilangkan khasiatnya. Nah, budaya minum jamu bahkan sudah digaungkan kembali ya Bu. Masih ingat beberapa tahun ke belakang kemarin karena adanya COVID pandemi ya Bu ya. Tiba-tiba yang tadinya nggak suka jamu terus langsung berburu jamu. Tiba-tiba pada nanemin rimpang-rimpang ya Bu di rumah ya Bu. Dan juga mulai bertumbuhan usaha rumahan ya Bu, bikin jamu, kunir asem atau serai, lemon dan lain sebagainya. Itu sangat marak waktu itu ya Bu, dan sampai sekarang juga masih, insya Allah masih terus berkembang ya Bu. Ya, dan saat itu pada 18 Juni 2021 Gubernur Jawa Tengah saat itu Bapak Ganjar Pranowo membuat kegiatan gerakan minum jamu. Masih ingat ya Bu? Iya. Bahkan tahun 2010 sudah terbit Permenkes tentang jamu, yaitu Permenkes nomor
03 tahun 2010 tentang saintifikasi jamu. Itu dia mengapa saat ini budaya minum jamu, budaya jamu juga semakin berkembang karena sudah terbit Permendesnya tentang saintifikasi jamu. Nah, kalau sudah ada budaya minum jamu, tentunya ada kita mengupayakan pelestarian kebiasaan minum jamu ya Bu. Terutama kita harus menurunkan ke generasi selanjutnya ya. Dan itu tidak serta-merta. Kalau zaman dulu saya minum jamu itu pertamanya dipaksa. Dan dulu jamu itu masih pahit semuanya ya, kecuali beras kecil sama puding asam. Ya itu yang itu pudingnya yang dimakan puding beras kecil. Ya, nanti bisa dicoba, rasanya bisa disesuaikan dengan nasi. Ya, monggo sambil dirasakan. Itu juga ada kue jahe ya Bu. Ya, karena ini kita berkaitan dengan jamu, jadi sebenarnya ada jamu-jamunya. Bukan jambu-jambu ya Bu. Jamu-jamunya. Ya. Salah satu langkah strategis yang diperlukan untuk menjaga kesehatan masyarakat yaitu melestarikan kebiasaan minum jamu. Hal ini telah dilakukan ratusan tahun lalu dan berlangsung hingga sekarang. Oleh karena itu, penelusuran tentang tersedianya bahan jamu dan jamu yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi suatu hal yang harus mendapatkan perhatian. Nah, seperti pada siang hari ini, Ibu Kader Kesehatan Kabupaten Kebumen hadir di sini, tentunya nanti akan meneruskan informasinya kepada masyarakat masing-masing ya Bu. Next, dalam pelestarian jamu yang awalnya mungkin terpaksa, tapi setelah itu kita menjadikan suatu kebiasaan, pastinya kita akan lama-lama bisa menikmati ya Bu. Menikmati jamu. Oh, ini dibikin puding nih, dibikin kue dan lain sebagainya. Ya, seiring berjalannya waktu, pola hidup sehat yang didasarkan pada prinsip back to nature menjadikan banyak penjual jamu yang membuka kedai atau kafe jamu hingga menjualnya secara online. Nah, di sini ada ya Bu, pelopor kedai atau kafe jamu di Kabupaten Kebumen itu ada Nyending Jamu ya Bu, tadi di Jalan Irian sebelum rel. Tadi kalau Ibu lewat ya, cuman belum buka. Oke, bukanya itu jam 2. Di situ macam-macam dari jamu tradisional hingga jamu yang kekinian. Yang kayak di kafe-kafe itu minumannya ya Bu, tampilannya itu ada di situ. Iya, siap. Nah, dengan semakin tingginya tingkat kesadaran akan pentingnya konsumsi jamu untuk menjaga kesehatan, maka semakin banyak konsumen jamu pada berbagai kalangan dan usia. Nah, itu yang kita bahas tadi ya Bu, ketika COVID melanda, karena kita takut gitu ya, kita khawatir keluarga kita tiba-tiba imunnya rendah, terus COVID-nya gitu. Jadi berbondong-bondong kita minum jamu waktu itu ya Bu ya. Iya, hal ini jangan sampai kita sia-siakan karena bisa menjadi sebuah peluang untuk kita mendirikan sebuah usaha. Selain untuk melestarikan kebudayaan minum jamu, juga memberikan peluang usaha ya Bu. Ya, berikut macam-macam jamu tradisional khas Indonesia. Nah, ini yang sering dijual di
jamu-jamu yang keliling ya Bu. Ya, ini ada beras kencur. Beras kencur itu bermanfaat untuk menambah nafsu makan, juga menghilangkan pegal linu, meningkatkan stamina, dan sebagai anti diabetes, juga mengontrol berat badan. Biasanya beras kencur ini untuk anak-anak juga pada suka ya Bu. Asal kita biasakan sih akan suka dengan sendirinya. Itu cocok untuk antisipasi stunting tadi ya Bu, karena dia juga bisa menambah nafsu makan. Next, ini ada kunyit asam. Siapa yang nggak suka kunyit asam Bu? Rata-rata pernah minum ya Bu? Iya, ya minimal pas habis lahiran gitu ya. Atau pada saat datang bulan. Ya. Khasiat jamu kunyit asam terkenal bermanfaat melancarkan dan meredakan nyeri haid serta menjaga kecantikan Bu, karena berkhasiat meremajakan sel-sel tubuh. Ya, itu dia kunyit asam. Selanjutnya ada jamu sinom. Jamu sinom ini nggak terlalu familiar ya, khususnya untuk di Gombong, Kebumen dan sekitarnya itu kurang familiar, tapi ada. Nah, jamu sinom ini hampir seperti kunyit asam Bu. Cuman bedanya untuk jamu sinom ini menggunakan daun asam. Menggunakan daun asamnya, kemudian menggunakan kunyit ya. Nah, ini manfaatnya adalah untuk menambah nafsu makan, mengatasi peradangan lambung atau MAH, dan mengatasi masalah keputihan pada wanita. Selain itu, jamu sinom juga dapat untuk meremajakan kulit, mencerahkan kulit, dan meredakan nyeri haid. Next, ada jamu uyuk-uyuk. Familiar nggak Bu dengan jamu uyuk-uyuk? Ya, ini biasanya dikonsumsi oleh ibu yang setelah melahirkan dan menyusui Bu. Jamu uyuk-uyuk ini namanya. Jamu uyuk-uyuk ini dikenal juga dengan namanya jamu gempiokan Bu. Kalau biasanya di jamu-jamu itu ya ada. Ini komposisi bahan jamunya jauh lebih banyak Bu. Di sini ada kencur, kunyit, belutas, kemudian kunci, jahe, beleh, laos, kunir, temulawak, kemudian ada lempuyang, simbukan, pegagan, dan temu giring Bu. Jadi selain untuk melancarkan ASI, itu juga mengurangi bau badan, karena di situ ada belutasnya ya Bu ya. Ya, kemudian mengatasi rasa kembung juga. Ini favoritnya ibu-ibu yang setelah melahirkan dan menyusui. Nah ini dia kabarnya Bu. Berbagai inovasi jamu. Kalau dari tampilannya itu seperti bukan jamu ya Bu. Bagian di sebelah atas itu kayak strawberry katanya ya. Ya. Nah, di sini juga kita berbagi resep-resep ya Bu. Resep jamu jahe instan. Nanti materi akan di-share, jadi saya bacakan saja ya Bu. Di sini resepnya adalah jahe 500 gram, serai 2 batang, cengkeh 2 butir, gula pasir 500 gram, dan juga air 300 ml. Cara membuat serbuk jahe instan. Yang pertama, potong semua bahan membentuk potongan kecil sekecil mungkin, kemudian masukkan air sebanyak 300 ml ke dalam blender. Ini pembuatan rumahan ya Bu, jadi bisa mungkin nanti
secara bertahap. Kemudian jika blender itu tidak kuat, bisa di blender bertahap ya Bu ya. Kalau ini menyesuaikan bentuknya saja. Kemudian masukkan sampai mana ya tadi? Ya, kemudian setelah semuanya sudah lembut, bisa disaring ya. Kemudian biarkan pulang lebih 2 jam Bu. Jadi dibiarkan dulu. Airnya itu nanti kan terpisah ya antara air dengan endapannya atau patinya gitu. Nah, kemudian air tersebut dimasak di atas api besar supaya lekas mendidih ya. Nah, setelah mendidih itu kecilkan api, baru masukkan gula pasir apabila memang mau menggunakan gula. Kalaupun tidak mau pakai gula juga berarti tidak perlu pakai gula ya Bu. Ya. Itu setelah gula masuk itu harus terus-menerus diaduk hingga warna yang dihasilkan bagus, dan itu sampai diaduk itu sampai menjadi kristal dan menjadi seperti pasir Bu. Itu terus diaduk, karena kalau tidak diaduk berarti ngaduknya itu nanti akan mengeras seperti batu dan itu sulit untuk didandani ya. Iya, begitu Bu. Nah, caranya seperti itu saja. Next, resep jamu kunyit asam instan. Untuk caranya sama dengan yang jahe instan tadi ya Bu. Bahannya kunyit 500 gram, asam 40 gram, kayu manis 2 ruas, gula pasir 500 gram, dan air 300 ml. Caranya tadi sama dengan jahe instannya ya Bu. Next, resep wedang uwuh milk tea. Nah, ini yang tadi katanya kayak strawberry ya Bu. Ternyata ini wedang uwuh Bu. Ya, di sini resepnya ada jahe 1 buah seukuran jempol tangan Bu. Seukuran jempol tangan ya jahenya. Cuci bersih, lalu bakar sebentar, jangan sampai gosong. Dibakar sebentar saja. Kemudian 1 jumput kayu secang serut. Itu kayu secang itu yang warna agak kemerahan. Ya. Kemudian 1 lembar daun cengkeh, 1 lembar daun pala, 1 lembar daun kayu manis, 1 batang kayu manis, 3 butir cengkeh, 3 butir kapulaga, 2-3 sendok makan gula kelapa atau sesuai selera, 200 ml air untuk merebus, dan 300 ml susu cair UHT. Caranya, rebus jahe, kayu secang, daun cengkeh, daun pala, daun kayu manis, kemudian kayu manis, cengkeh, dan gula kelapa dengan 200 ml air hingga mendidih. Jadi dari ini ya Bu, dari semuanya dingin ya Bu, dimasak bersama sampai mendidih. Kemudian saring hasil rebusan itu dan tambahkan gula kelapa, lalu aduk rata. Tambahkan 300 ml susu cair UHT dan siap disajikan dan dinikmati. Untuk tampilannya seperti smoothie strawberry ya. Ya, cantik. Anak-anak, remaja mungkin juga bisa dibuatkan seperti ini untuk mulai menyukai jamu. Next, ini ada resep susu beras kencur. Bahannya 20 gram kencur, 10 gram jahe, 1 sendok makan beras. Berasnya disangrai dulu ya Bu, cuci bersih lalu disangrai sampai warna putihnya itu agak
kecoklatan. Nah, kemudian 30 gram gula Jawa, 40 gram gula pasir. Untuk gula ini bisa, itu opsional ya Bu, bisa digunakan atau tidak digunakan, atau mungkin mau diganti dengan yang stevia boleh ya. Kemudian garam 1/4 sendok teh, 500 ml air dan 300 ml susu cair UHT. Yang pertama caranya rebus kencur jahe, garam dan gula hingga mendidih, dan gula tersebut larut dengan sempurna. Setelah mendidih, blender kencur jahe dan beras yang sudah disangrai tadi dengan sedikit air matang ya Bu. Airnya suhu ruangan aja, air biasa. Kemudian campurkan hasil blenderan ke dalam air rebusan kencur tadi, aduk rata, lalu disaring. Kemudian tambahkan susu UHT dan sajikan. Bisa ditambah es batu jika ingin, ya Bu. Ya. Jadi bisa disajikan hangat maupun dingin. Next, resep kunyit asam soda. Nah, ini ada sodanya. Boleh ya Bu, untuk soda yang netral atau soda yang bening itu tidak mengurangi khasiat dari jamu itu sendiri. Dengan catatan takarannya ya Bu. Ya, ini resepnya 55 gram kunyit, kemudian 12 gram asam jawa, 40 gram gula Jawa, 40 gram gula pasir, garam 1/4 sendok teh, 500 ml air dan 330 ml air soda. Nah, itu takaran yang diperbolehkan ya Bu. Yang pertama, kupas kunyit, cuci bersih, lalu diparut Bu. Ya, kunyit yang sudah dihaluskan dapat langsung direbus dengan asam, gula Jawa dan air 500 ml. Kemudian rebus hingga mendidih. Kemudian saring hasil rebusan dan tunggu hingga dingin. Tunggu hingga dingin dulu ya. Kemudian siapkan gelas yang berisikan es batu. Tuangkan kunyit asam setengah gelas, lalu tambahkan soda. Dan bisa disajikan. Ini nanti rasanya kayak ya minuman kekinian tuh kayak di kafe itu. Segar, rasanya segar. Insya Allah anak-anak muda juga suka, anak-anak kecil juga suka. Nah, yang ini lebih keren lagi nih Bu, resep sparkling raspberry. Nah, namanya aja sudah sparkling ya Bu. Ya, resepnya adalah 5 kuncup bunga rosella. Kemudian ada setengah helai pandan, 1 batang kayu manis, 1 jumput adas, 2 buah stroberi, 200 ml air dan 300 ml air soda. Caranya adalah rebus rosella, pandan, kayu manis dan adas dengan 200 ml air hingga mendidih. Kemudian tunggu hingga dingin ya. Didiamkan dulu supaya dingin hasil rebusan dari rosella dan teman-temannya tadi. Kemudian potong-potong tipis buah stroberi, siapkan gelas berisi es batu, kemudian tambahkan rebusan rosella yang telah dingin tadi hingga setengah gelas, lalu tambahkan soda dan berikan topping potongan buah stroberi tadi dan siap disajikan. Ya, seger ya. Ya, ini
beberapa jamu yang sudah dikemas dan tersedia di Nyanding Jamu, kedai Nyanding Jamu, dan juga toko jamu Anugerah Jaya, letaknya di utara Masjid Pasar Wonokroyo Gombong. Jadi lewatnya pintu barat, atau kalau dari arah utara itu dari Jalan Potongan ya Bu. Oke, itu ini ada itu ada jamu yang sudah siap minum, kemudian ada wedang uku. Sebenarnya kalau di sana jamu kemasannya banyak banget Bu, ada ratusan kemasan. Nah kalau yang ini yang kekinian ya Bu, itu ada Blue Moon, kemudian ada matcha turmeric, kemudian ada golden milk ya, susu kunyit. Ini sudah ke mancanegara Bu ya, sudah sampai Swiss karena di sana dingin ya. Nah ini beberapa kemasan jamu juga. Yang sebelah barat sendiri itu jamu untuk penyakit tertentu. Jadi lebih tradisional gitu ya Bu. Ya cenderung pahit memang ya. Cenderung pahit betul. Karena itu memang untuk membantu terapi penyembuhan ya Bu, bukan untuk yang minuman sehari-hari gitu. Jadi untuk membantu menerapi penyakit tertentu. Kemudian ini yang lainnya itu ada wedang-wedang yang bisa diminum harian Bu. Ada yang serbuk, juga ada yang digodok ya Bu, diseduh juga ada ya. Nah ini juga kita mengedukasi mulai dari ibu-ibu, masyarakat umumnya, kemudian juga anak-anak sekolah. Kita mulai diminta untuk menjadi narasumber di sekolah-sekolah, terutama yang mungkin di situ ada seperti program PKL gitu ya. Itu ada SMP 2, kemudian itu unsut, dari unsut kita beberapa kali isi dari teman-teman beberapa perguruan tinggi juga. Untuk Stikes Gombong juga sudah masuk. Kemudian masyarakat umum itu di Rumah Marta ya Bu waktu itu ya. Dan hari ini bersama ibu-ibu kader se-Kabupaten Kebumen. Ya, sudah habis. Kami cukupkan materi pada materi jamu kekinian sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin belum saya sampaikan, atau mungkin nanti misal ada kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah tidak ya Bu, karena sudah dipersiapkan materinya. Baik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi